Alhamdulillahilladzi ja'ala qabra radah fi radil jannah aw kufran min niran. Para hadirin yang berbahagia, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Mujidarib bin Kudin, kemudian juga para cucu, cicit semua yang telah hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir mendoakan orang tua kita. Tujuannya satu, adalah kita mendoakan agar supaya orang tua kita ini kuburnya Allah jadikan taman surga, jauhkan daripada jurang neraka. Dan tentunya pada anak cucunya semuanya saya peringatkan, jangan lupa doain dan jangan lupa ziarah ke makam. Ya, kalau saya tiap Jumat pasti kemari saya. Kita hadir sini mendoakan orang tua kita. Ya, itu adalah tanda-tanda anak yang soleh. Anak yang nggak soleh nggak boleh ziarah tuh. Barangkali itu ziarah jangan bosan-bosan. Alhamdulillah ya. Semoga anak cucu semuanya Allah jadikan anak-anak yang solehin dan solehat. Ya, dapat menolong orang tuanya. Dan saya pesan supaya anak-anak cucit dari semuanya ini insyaallah dapat mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, anak-anaknya, cucunya, kalau yang dia mampu pendidikan, ya, dia tempuhlah pendidikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Terus dari SD sampai SMP sama, terus sampai sarjana, ya, dokter. Jadi alhamdulillah ini ada juga cucu kita nih, saudara kita ada dokter banyak, ada beberapa orang tuh. Itu kita jadi contoh ya, supaya anak-anak dan cucu ini menjadi yang bermanfaat bagi umat dan bagi keluarganya. Ya, itulah harapan saya. Nah, kepada anak-anak yang sudah pada kerja tuh, kerja yang baik dan korupsi, ya, jangan pikir yang baik ya, supaya kemudiannya pada pengangguran jangan pada minum-minum, nggak boleh, ya, nggak boleh minum, nggak boleh mabaukan, jangan pada nganggur, ya. Kemudian yang hidupkan masalim yang sebaik-baiknya, sehingga ini semuanya akhirnya dilihat ini adalah Korea yang semuanya bermanfaat bagi umat dan bagi bangsa, itu ya. Adapun tadi cerita kita sudah dengar ya semuanya itu. Saya tambah satu lagi nih ya. Dulu sebelum Bapak ini ke Purwakarta, hijrah ke Purwakarta, pernah orang-orang Jepang itu menyerbu Klender. Lewat Klender nih, tang baja antik dari Cipinang sampai Klender. Stop, anak buahnya Jidarib. Stop, kembali lewat Pak. Tuan-tuan mau kemana? Saya mau ke Cakung. Kemudian ada seorang anak buah saya yang boleh dibunuh orang Cakung. Tidak bisa, nggak bisa lewat sini. Ditahan sama anak buah bertahan. Dan mereka megang bensin, megang apa tuh obor. Lalu dia ini dibakar tuh. Kita dikit ya, tak beda. Kemudian tidak bisa lewat. Sekarang nggak ada izin dari ketua saya. Siapa ketua kamu? Bapak Jidarib. Mana bapak kamu? Akhirnya dicarilah jadi dicari, kemudian dihadapkan ke tuan-tuan. Saya sama Bapak tanya, tuan-tuan mau kemana? Saya mau ke Cakung. Mau lewat sini? Tidak bisa. Inilah karomah orang tua kita ya. Upacaranya itu didengar, ditakuti gitu. Ya, tidak bisa lewat sini. Ya, nggak bisa. Ini Haji, saya lewat sini ada perintah dari Soekarno. Tidak bisa. Ini bukan daerah Soekarno. Ini adalah daerah rakyat. Tidak bisa lewat. Begitu akhirnya bagaimana nggak bisa ya. Kalau kata dia menyerang juga, pasti itu akan terjadi. Nah, akhirnya kalau tuan-tuan lewat juga, kata Bapak ini, dikhawatirkan nanti masyarakat di sana itu, ya, nggak tahu nyerang aja dari hutan tuh, ada yang nyerempet, ada yang nyamber, ada yang nimpuk, nanti jadi bisa ada peperangan. Akhirnya itu Belanda ngerti juga, mundur ya, nggak bisa maju, mundur sampai itu, itulah karena orang tua kita.
Jadi ulama terdengar udah itu ya. Udah ya, gitu aja ya. Udah. Yang penting kita sekarang supaya anak cucunya, supaya itulah kebaikan-kebaikan yang ditonton oleh orang tua kita. Kalau ada yang baik kita ikuti. Adapun persilatan, silat ya. Itu abang ada pernah ucapan supaya anak cucunya ini supaya dipelajari silat anak cucunya itu, ya. Buat apa? Buat jaga diri, buat untuk omongan bukan. Itulah makanya sampai sekarang itu dilestarikan tuh silat aja dari itu. Sampai sekarang alhamdulillah ada dilestarikan oleh Soi, oleh Ipul dan Walid dan lainnya. Sampai sekarang masih ada. Itu adalah orang tuanya jangan untuk sombong-sombongan, untuk jaga diri. Itulah diantaranya. Sering ada orang dari datang rumah saya, Pak Johari jagoannya. Ini bukan jagoan, dia itu pahlawan perjuangan, jangan dikata jagoan, bukan. Jagoan mah serem, cuma bunuh orang, bukan dia. Ya. Ada yang bilang preman, kurang ajar orang yang jadi preman. Karena dulu waktu ada orang mau lewat sini zaman dulu tuh kalau ada di ini dijaga sama orang lewat, diseliping dulu, tanya dulu mau mana gitu ya. Itu dia preman, jangan salah ya. Ada bukan jagoan, tapi ada pahlawan bangsa yang diakui oleh negara. Ya, dulu kita urusin jalan-jalan itu enggak gul-gul tuh, karena masih ada orang-orang yang gak senang mau Haji Darif. Ya, tapi alhamdulillah sekarang zaman Pak Anies, dulu Pak Anies sudah kemarin Pak Anies nih sejarah datang ke sini. Nah itu dengan Haji Darif akhirnya namanya itu alhamdulillah diperjuangkan oleh Pak Anies. Alhamdulillah sekarang menjadi jalan Haji Darif. Alhamdulillah. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.